Halo Siren Lovers, Indonesia memiliki emas yang sangat melimpah. Tapi pengelolaannya yang seringkali menggandeng pihak asing membuat kekayaannya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat lokal. Tak jarang masyarakat lokal hanya menjadi penonton ketika tanah mereka dikeruk secara brutal. Sebelum kita ngebahas 10 tambang emas terbesar di dunia, ada baiknya kita kenali dahulu tentang sejarah emas. Emas adalah salah satu jenis logam mulia dengan warna kuning yang khas. Sejak zaman dahulu, emas sudah digunakan sebagai alat tukar, tabungan, hingga perhiasan. Hal ini menunjukkan bahwa emas sudah dikenal memiliki nilai yang tinggi sejak zaman dulu kala. Tingginya nilai emas ini dikarenakan sifatnya yang istimewa, yaitu nggak mudah pudar dan tahan korosi. Bahkan sejak ribuan tahun lalu, emas menjadi simbol kekayaan dan juga kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, emas digunakan sebagai perhiasan dan menjadi simbol dari kejayaan dan keindahan yang abadi. Karena sifatnya yang istimewa, akhirnya emas ditetapkan sebagai nilai tukar secara universal yang nilainya gak tergerus oleh inflasi. Kemewahan emas tidak pernah luput dari perkembangan zaman. Bahkan harga emas terus meningkat seiring berjalannya waktu. Lalu bagaimana sejarah perkembangan pertambangan emas dari zaman dahulu hingga sekarang? Dalam sejarahnya, emas pertama kali ditemukan di sungai dengan kondisi yang masih sangat alami. Para peneliti menemukan serpihan emas di gua kawasan Spanyol yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Kemudian, peleburan emas mulai dilakukan oleh para pengrajin emas di Mesir pada tahun 3600 sebelum Masehi. Bila ditelusuri jejak pertambangannya, maka kaum Yunani berperan penting dalam melakukan penambangan yang tersebar dari Anatolia hingga Makedonia. Kaum Yunani melakukan penambangan emas di sekitar tepian sungai dengan metode yang primitif. Kemudian bangsa Romawi mengembangkan pertambangan emas yang lebih modern. Masyarakat Romawi membuat alat tambang dengan sistem hidrolik yang memanfaatkan air sebagai tenaganya. Dengan alat tersebut, penambangan bangsa Romawi tidak hanya terpacu di tepian sungai, namun mereka dapat melakukan penambangan di dalam gunung yang menyimpan banyak lapisan emas. Saking efektifnya, alat hidrolik tersebut dikembangkan secara modern dan digunakan hingga tahun 1849 di California, Amerika Serikat. Lalu di manakah letak tambang emas terbesar di dunia saat ini? Berikut kami sajikan 10 tambang emas terbesar di dunia yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, Nevada. Tambang emas Nevada merupakan tambang emas yang terletak di Amerika Serikat. Tambang emas ini merupakan kompleks pertambangan emas terbesar di dunia yang mengoperasikan 6 lokasi tambang yang menghasilkan lebih dari 94 metrik ton per tahun, yang artinya mampu menyumbang 2,9% produksi emas dunia. Tambang emas Nevada dioperasikan oleh 2 penambang emas terbesar di dunia, yaitu Barrick Gold dan Newmont Corporation, yang telah beroperasi sejak tahun 2019 dalam bentuk joint venture. Yang kedua, Muruntau. Tambang emas Muruntau merupakan tambang emas yang terletak di Uzbekistan. Tambang emas ini mampu memproduksi sekitar 85 metrik ton per tahun, yang artinya mampu menyumbang 2,6% produksi emas dunia. Kompleks tambang ini dikelola oleh perusahaan milik negara, yaitu NAVOY. Karena penambangannya dilakukan oleh perusahaan negara, maka keuntungannya dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Kompleks tambang ini memiliki panjang lebih dari 3,3 km dengan lebar 2,5 km dan kedalaman hampir 600 meter dan menjadikannya sebagai salah satu lokasi tambang terdalam di dunia. Yang ketiga, Grasberg. Tambang emas Grasberg merupakan tambang emas yang terletak di Indonesia. Grasberg tidak hanya tambang emas,
melainkan juga merupakan salah satu tambang tembaga terbesar di dunia. Grasberg dikelola oleh perusahaan BUMN Indonesia dan Amerika Serikat, yakni PT Freeport McMoran. Tambang emas ini mampu memproduksi sekitar 39 metrik ton per tahun, yang artinya mampu menyumbang 1,2% produksi emas dunia. Pertambangan Grasberg terletak di 4.100 meter di atas permukaan laut, tepatnya di dekat Puncak Jaya yang merupakan gunung tertinggi di Papua. Kandungan emasnya pertama kali ditemukan oleh seorang ahli geologi Belanda pada tahun 1936. Grasberg menjadi lokasi penambangan bawah tanah dengan metode block caving terbesar di dunia. Yang keempat, Olimpiada. Tambang emas Olimpiada merupakan tambang emas yang terletak di Rusia. Tambang emas ini mulai berproduksi pada tahun 1996 dengan total produksinya mencapai sekitar 33 metrik ton per tahun, yang artinya mampu menyumbang sekitar 1% dari total produksi dunia. Kompleks tambang ini dikelola oleh perusahaan milik negara yaitu Polius. Karena penambangannya dilakukan oleh perusahaan negara, maka keuntungannya dapat dimaksimalkan. Yang kelima, Pueblo Viejo. Tambang emas Pueblo Viejo merupakan tambang emas yang terletak di Republik Dominika. Tambang emas ini mampu memproduksi emas sekitar 23 metrik ton per tahun, yang artinya mampu menyumbang sekitar 0,7% dari total produksi dunia. Lokasi pertambangan ini hanya berjarak sekitar 100 km barat laut dari ibu kota Santo Domingo. Tambang ini dioperasikan oleh perusahaan bernama Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Perusahaan ini dioperasikan secara joint venture antara Barrick dan Newmont. Yang keenam, Kibali. Tambang emas Kibali merupakan tambang emas yang terletak di Republik Demokrasi Kongo. Tambang emas ini mampu memproduksi emas sekitar 23 metrik ton per tahun, yang artinya mampu menyumbang sekitar 0,7% dari total produksi dunia. Pertambangan ini terletak di dekat perbatasan Uganda yang berjarak sekitar 210 km. Kibali dikelola bersama oleh Anglo Gold Ashanti dan Barrick Gold Corporation setelah merger dengan Randgold Resources serta Societe Miniere de Quilomoto yang merupakan sebuah perusahaan tambang emas milik negara Kongo. Yang ketujuh, Cadia. Tambang emas Cadia merupakan tambang emas yang terletak di Australia. Tambang ini juga merupakan lokasi tambang emas terbesar di Australia dengan total produksi sekitar 22 metrik ton per tahun, yang artinya mampu menyumbang sekitar 0,6% dari total produksi dunia. Tambang emas ini dioperasikan oleh perusahaan tambang Australia yakni Newcrest. Cadangan emas dan tembaga Cadia ditemukan oleh Newcrest Mining pada tahun 1992. Mineralisasi emas dan tembaga bermutu tinggi ditemukan pada tahun 1996 melalui pengeboran di bawah mineralisasi emas dan tembaga yang telah diuraikan sebelumnya. Yang kedelapan, Lihir. Tambang emas Lihir merupakan tambang emas yang terletak di Papua Nugini. Tambang emas ini mampu memproduksi emas sekitar 21 metrik ton per tahun, yang artinya mampu menyumbang sekitar 0,6% produksi dunia. Selain itu, tambang emas ini memiliki cadangan biji emas sekitar 623 metrik ton. Melimpahnya cadangan tersebut sehingga dapat diperkirakan memiliki umur cadangan mencapai sekitar 30 tahun, yang menjadikannya aset yang berumur panjang. Mirisnya, hasil tambang tersebut diperas oleh Australia melalui perusahaan tambangnya yang bernama Newcrest Mining Limited. Perusahaan tersebut beroperasi di Pulau Niulam, Provinsi New Ireland, sekitar 900 km sebelah timur laut Port Moresby. Lokasi tambangnya terletak di kawah gunung berapi yang aktif dengan curah hujan tahunan yang sangat tinggi. Yang kesembilan, Canadian Malartic. Tambang emas Canadian Malartic merupakan tambang emas yang terletak di Kanada.
Tambang emas ini mampu memproduksi sekitar 20 metrik ton per tahun, yang artinya mampu menyumbang sekitar 0,6% dari total produksi dunia. Pertambangan ini dikelola bersama oleh Yamana Gold dan Agnico Eagle melalui perjanjian joint venture. Tambang emas ini dikembangkan selama 6 tahun setelah lubang pengeboran eksplorasi pertama pada tahun 2005. Tambang ini menghasilkan emas pertama pada tahun 2011. Canadian Malartic diperkirakan memiliki umur tambang selama 20 tahun. Yang ke-10, Boddington. Tambang emas Boddington merupakan tambang emas yang terletak di Australia. Tambang emas ini mampu memproduksi sekitar 19 metrik ton per tahun, yang artinya mampu menyumbang 0,6% dari total produksi dunia. Pada tahun 2006, Newmont membeli 22,22% saham Newcrest yang membuat kepemilikannya meningkat menjadi 66,67%. Sementara itu, AngloGold masih memegang 33,33% saham sisanya. Kemudian pada bulan Juni 2009, Newmont membeli seluruh kepemilikan saham AngloGold sehingga menjadikan Newmont sebagai pemilik tunggal pertambangan Boddington.